Minasan, konbanwa. Pada pagi minasan, ohayou gozaimasu. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan ataulah kusyu dari pembelajaran saya mengenai SSW Doboku. Ada SSW Doboku ya. Jadi kan tadi sebelum itu kita udah nyampe ke pekerjaan tanah atau yang disebut dengan doji. Nah, sekarang kita ke berikutnya, yaitu pekerjaan kerangka bawah tanah atau Chikaku Taikoji, yaitu adalah pekerjaan yang membangun bagian-bagian struktur yang kayak fondasi, tiang, balok, dinding, dan lantai lah, atau yang disebut kerangka. Jadi ini pekerjaan itu biasanya itu dilakukan setelah pekerjaan dokoji selesai, itu pekerjaan tanah selesai. Pekerjaan kerangka bawah tanah itu bukan habis itu pekerjaan kerangka bawah tanah tuh kayak gimana bilangnya? Pekerjaan yang membuat struktur yang supaya untuk hal seperti jembatan gitulah, bisa dibilang lah, kayak untuk hal kayak menyambung baja, pekerjaan yang menjadi rangka saat beton dituangkan, juga seperti pekerjaan penopangan beton untuk menuangkan beton ke dalam bekistis atau bekisting. Habis itu berikutnya itu ada pekerjaan kerangka atas tanah atau dengan disebut Chijo Kudai Koji, yaitu konstruksi bangunan biasanya itu terjadi pada konstruksi bangunan besar yang itu tuh dibuat dengan menggunakan rangka baja berat atau disebut dengan tekotsu koji. Nah, biasanya itu menggunakan crane tuh yang gede-gede, yang biasa bangunan untuk ngambil kayak barang itu, untuk mengangkat rangka baja, menempatkannya, habis itu serta melakukan pekerjaannya pengencangan dengan baut. Nah, jadi ini pekerjaan ini secara umum itu adalah pekerjaan megang tiang, balok, dan maksudnya secara umum di pekerjaan itu setelah pekerjaan kayak yang tiang, balok, atau dan pembuatan lantai-lantai untuk lantai-lantai kayak ini tuh selesai, kerja untuk lantai atas tuh dimulai, gitulah. Habis itu berikutnya ini tuh ada pekerjaan penyelesaian interior dan eksterior atau yang disebut dengan Naigai Soji Age Koji. Nah, pekerjaan ini tuh jadi kan kalau pekerjaan kan buat bangunan ya. Kalau pekerjaannya ini kan kita kan tadi kan udah bilang ya. Kalau pertama ada pekerjaan tanah, menggali tanah. Sebelumnya kan ada pekerjaan tanah. Habis itu pekerjaan kerangka bawah tanah. Kita tuh bawah tanah tuh buat fondasinya. Fondasi bangunannya ini, dibuat fondasi bangunannya ini. Nah, habis itu pekerjaan kerangka atas tanah. Nah, kerangka atas tanah ini kayak pokoknya kan struktur tanah yang kan dibuat ya. Kan udah kokoh bawahnya nih, udah ada pegangan gitu bawahnya. Nah, sekarang kita buat kerangka atasnya. Nah, kerangka atasnya itu kayak lantai 1, 2, 3. Nah, habis itu lantai atasnya baru kita pakai kren yang ngangkat alat berat gitu. Nah, setelah pekerjaan itu selesai, udah dibangun lah bangunannya atau apalah yang ingin bangun gitu, kita lanjut ke pekerjaan penyelesaian interior dan eksterior. Jadi pekerjaan ini tuh melibatkan banyak pekerjaan khusus ya, kayak perlapisan anti air, habis itu lembaran logam, atap ubin, dinding gorden, plester, pengecetan, dan fitting, habis itu dan lain-lain, kayak banyak lah gitu lah. Saya bangunan itu kayak udah jadi ya, harus dilengkapin gitu lah maksudnya lah. Nah, ada juga pekerjaan pemasangan batu yang menggunakan material-material batu supaya terlihat indah ya, kayak pakai marmer atau granit lah. Nah, itu pekerjaan eksterior, pekerjaan eksterior interior. Jadi kayak di mall, kayak gimana ya bilangnya, kalau di mall aja lah kan, kita bangunan nih, ini bangunan udah selesai, ini udah selesai. Nah, sekarang tinggal dibagusin, tinggal dilengkapin gitulah maksudnya lah.
Nah, habis itu ada berikutnya itu adalah pekerjaan tahan gempa atau pekerjaan resistensi seismik. Nah, pekerjaan ini ya yang disebut dengan Daishin Koji adalah pekerjaan untuk mencegah bangunan ini runtuh terhadap guncangan gempa. Nah, jadi nih dalam pekerjaan seperti itu ada undang-undang standar ya tentang undang-undang standar bangunan mensyaratkan struktur yang dapat mempertahankan fungsi bangunan dalam gempa bumi dengan magnitud 5 dan tidak menyebabkan kerusakan hingga runtuh meskipun terjadi gempa bumi dengan magnitud 6 hingga 7. Nah, jadi di sini tuh ada tiga jenis pekerjaan resistensi seismik. Resistensi seismik yaitu resisten seismik, redaman seismik, dan isolasi seismik. Nah, biasanya ini itu tuh dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan taishokoji taishokoji yaitu menahan gempa atau resistensi seismik. Habis itu ada peredaman gempa atau disebut seishin koji, dan yang terakhir itu ada isolasi gempa atau menshin koji. Nah, dalam penjelasannya itu pekerjaan resistensi seismik itu membangun tiang dan balok yang kokoh untuk menahan gempa besar. Berikutnya, pekerjaan redaman seismik ini itu kita memasang struktur penyerap energi seperti damper pada bangunan untuk meredamkan getaran bangunan. Dan terakhir, pekerjaan isolasi seismik itu memasang perangkat isolasi seperti isolator, damper, dan lain-lain pada bagian fondasi untuk supaya transmisi energi gempa itu nggak terjadi ke bangunannya. Nah, habis itu berikutnya kita ada pekerjaan pemeliharaan, perawatan, dan renovasi, atau dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan Ijo Hazen Kaishu Koji. Nah, yang dimaksud dalam pekerjaan ini adalah, jadi kan kalau supaya kita menjaga bangunan, ya pekerjaan itu gimana bilangnya, menjaga bangunan yang telah diselesaikan supaya itu tuh dalam baik dan tahan lama. Nah, jadi sangat penting nih kalau udah buat bangunan kayak gini tuh membuat rencana pemeliharaan dan perawatan serta melakukan renovasi berdasarkan rencana tersebut. Misalnya melakukan pekerjaan renovasi seperti renovasi eksterior, yaitu pembersihan dinding luar, penggantian platform, perubahan desain eksterior, dan perbaikan lapisan anti air. Habis itu ada renovasi interior, yaitu pemberian akses bebas hambatan, konversi, pekerjaan proses bahan bangunan yang mengandung asbes, dan perubahan tata letak. Sedangkan habis itu konversi yaitu menggunakan struktur yang ada dan menggunakan menjadi kegunaan baru. Habis itu asbes yaitu material yang digunakan untuk ketahanan api, isolasi panas, dan pencegahan kebakaran. Tapi sekarang bisa dibilang nih kayak yang kayak gitu tuh dilarang ya karena berbahaya bagi kesehatan. Nah, habis itu dan fasilitas yaitu penggantian perlengkapan pencahayaan seperti LED dan lampu-lampu lagi, itulah pokoknya yang pencahayaan lah. Dan habis itu pembaruan peralatan udara atau air conditioner, pembaruan fasilitas air atau suplai air, dan drainase, serta pembaruan perlengkapan kebersihan. Sebenarnya sudah itu saja untuk video hari ini. Jadi pada hari ini kita sudah selesai pada bab yaitu pekerjaan arsitektur kita sudah selesai, dan pada video berikutnya kita akan masuk ke pekerjaan lifeline atau peralatan. Nah, pekerjaan lifeline ini tuh kayak pekerjaan perjalanan yang berkaitan dengan listrik, air, gas, telekomunikasi. Habis itu ya pokoknya lifeline itu kayak apa ya bilangnya, pekerjaan yang bagi untuk kehidupan kota, untuk kehidupan masyarakat gitulah dalam pekerjaan ini lah. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. See you next time.